Kalau Bapak Ibu pimpinan, siapa yang masih bingung nih, indikator memandu perencanaan dan pembelajaran itu, Bu, saya kalau presentasi nanti ngapain ya gitu kan. Saya mau bahas apa nih, saya masih samar-samar. Oke. Pertama kali pembukaannya adalah jelaskan bahwa Anda hadir di sini untuk membahas mengenai indikator Anda sebagai kepala sekolah, yaitu memandu perencanaan dan pembelajaran. Pada saat Anda membuka slide, pertama kali Anda menginformasikan dulu upaya indikator itu adalah memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu di sini Anda intermezzo dulu dengan memberi informasi kepada rekan Anda, audiens Anda, peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan lembaga pendidikan. Kepala sekolah bertindak sebagai pimpinan utama dalam sekolah, memainkan peran kunci dalam mengelola sumber daya, merancang kebijakan, membina staf, dan menciptakan lingkungan pelajaran yang efektif. Nah, lalu Anda menceritakan kondisi Anda, instansi Anda saat ini, mengenai apa yang pastinya mengenai rancangan anggaran Anda ya. Mengenai rancangan anggaran Anda. Jadi selama ini acuan datanya yang digunakan itu dari mana? Apakah selalu mengulang dari anggaran tahun lalu atau menjalani anggaran dari program-program yang ada-ada saja tanpa data akurat? Nah, informasikan kepada audiens Anda bahwa tujuan indikator Anda saat ini adalah ingin mencapai tujuan yang baru adalah menggunakan data akurat raport instansi pendidikan dari platform media mengajar. Nah, setelah Anda menjelaskan kondisi saat ini dan ingin menuju kondisi yang bagaimana, Anda jelaskan bahwa untuk menuju kondisi yang ingin dicapai itu, kita harus menggunakan sebuah penemuan baru. Temuan barunya itu adalah apa? Data unduhan raport instansi Anda yang di PMM sebagai data akurat, acuan untuk menjalankan program di sekolah, dan tepat sasaran menggunakan biaya operasional sekolah, anggaran dana BOS ya. Setelah Anda sudah mengenalkan, Anda membuka raport instansi Anda tunjukkan nih awal-awalnya raport instansi Anda yang ada merah, kuning, hijau itu, kemudian unduhan. Nah, di dalam unduhan ini ada rekom prioritas. Rekom prioritas itu adalah di mana dia yang harus diutamakan. Ini merupakan masalah utama dalam instansi Anda yang harus diperbaiki. Bahkan ini adalah akan masuk ke dalam lembar kerja RKT. Ya, yang pada prioritas ini. Nah, ini kan contohnya kurang tuh. Dalam kemampuan numerasi. Yang dibahas ini apa sih, Bu? Kalau sudah kita tahu kemampuan numerasinya kurang, tanyakan kepada rekan-rekan guru Anda, tenaga pendidik Anda, dalam untuk mencapai perbaikan ini, kita mau melakukan program apa sih gitu kan? Oh iya, mungkin rekan guru jawab, Bu, komunitas belajar kita sebagai sarana untuk berbagi informasi, segala kendala ini nggak berjalan gitu, nggak bergerak. Gerakin lagi nih gitu, ya kan? Misalnya gerakin lagi, kombel bagus, kepala sekolah menerima umpan balik. Selama ini kan Bapak, Ibu sebagai pimpinan kurang menggerakkan kombel nih. Bapak begitu cuek, kita kalau nanyain kombel selalu sibuk. Nah, itu berupa diskusi. Jadi diskusinya itu apa? Berupa pencapaian apa sih yang ingin dicapai untuk perbaikan kemampuan numerasi ini. Langsung aja ambil di rekom prioritas gitu ya. Nah, lalu bicarakan semua apa yang ingin disampaikan. Nah, dalam program ini bahwa masih butuh bantuan juga gitu kepala sekolah untuk mengidentifikasi masalah pada raport pendidikan. Kemungkinan kepala sekolah nih belum tahu nih gimana ya caranya untuk menggunakan PBD ini. Gak apa-apa, ceritakan aja bahwa masih kemungkinan saya ingin membutuhkan bantuan dari pihak lain yang berkaitan dengan program PBD ini. Misalnya pada Kemendikbud gitu ya, kita menghubungi Kemendikbud itu ada ya, mungkin minta bantuan operator gitu. Dalam Kemendikbud itu kita bisa loh minta bantuan untuk menganalisa PBD kita. Sekian dan terima kasih. Semangat ya.